Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, ini kita berjumpa lagi pada channel kita. Nah, pada kali ini saya akan membahas bagaimana metode pencacahan dalam kajian matematika diskrit. Nah, untuk itu yuk mari kita simak videonya. Nah, jadi kita langsung buka bahannya ya. Jadi di sini ya, teman-teman. Nah, aturan pencacahan ya. Aturan pencacahan itu dapat dilihat dari perhitungan peluang ya. Nanti saya cek dulu kira-kira dengan nyambung ya. Nah, saya ulang lagi. Aturan pencacahan adalah dasar dari perhitungan peluang ya. Dengan kita menguasai aturan pencacahan, nah pastinya kita akan bisa menentukan banyaknya kemungkinan ya. Nah, peluang itu dia menentukan banyaknya kemungkinan. Nah, dari pengaturan unsur atau objek dalam suatu percobaan. Nah, dalam pencacahan ya, itu dikenal ada dua macam. Nah, yang pertama adalah aturan perkalian atau aturan pengisian tempat yang tersedia dan aturan perjumlahan. Nah, itu dia ya. Nah, ini kita bahas tentang aturan penjumlahan. Nah, di aturan penjumlahan, nah, di mana ya prinsip aturan ini ya kita menjumlahkan banyaknya kemungkinan ya dari suatu kejadian-kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan. Nah, ini contohnya. Nah, jadi kan di sini kan ada jabatan ketua OSIS ya kelas 11 dan kelas 12 ya. Nah, jika jabatan kelas 11 ya, jika siswa kelas 11 ya terdiri atas 110 orang dan siswa kelas 12 terdiri atas 90 orang. Nah, maka kan pertanyaannya tentukan banyaknya cara kan. Nah, jadi kalau dari soal ini ya kita pahami. Nah, jadi dari soal ini kita pahami. Nah, jadi dalam suatu OSIS itu yang di sini ya kelas 11 ya dan kelas 12 kan gitu ya. Nah, berarti kan katanya kan calon itu kan boleh dari mana aja. Bisa dari kelas 11 kah atau kelas 12. Yang di mana ya yang ini terdiri atas 110 orang ya. Dan siswa kelas 12 itu terdiri atas 90 orang ya. Nah, di sini kan tentukan banyaknya cara untuk memilih ketua OSIS kan. Nah, jadi karena ini tidak saling lepas, nah, dia bisa ketua OSIS itu bisa kemungkinan misalnya kita buat nih ya. Y ini bisa kemungkinan dapat dari kelas 11 dan kelas 12. Nah, jadi kita bisa tinggal tambahkan aja gitu. Nah, jadi 10 tambah 90 sama dengan 200. Nah, jadi ada 200 cara gitu ya. Nah, itu dia. Nah, karena dia oke, nah itu jalan cara singkatnya ya. Nah, jadi kalau ini sama seperti yang saya jelaskan. Nah, ini dia aturan penjumlahan ya. Jadi ada cara jadi dia kalau misalnya nanti pun ada soalnya dia misalnya ada kelas 10 dia pakai misalnya tambah misalnya ada 100 ya, jadi tinggal tambahkan aja teman-teman, tambah 100 ya jadi ya 300 gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu untuk aturan penjumlahan. Oke. Nah, ini aturan perkalian ya. Nah, prinsip dari aturan perkalian ini ya, nah, ini mengalihkan banyaknya kemungkinan cara atau pilihan dari setiap kejadian yang terjadi secara bersamaan. Nah, jadi itu dia. Contohnya ya.
Jadi di sini ada SMA Bina Karya ya. Ini di Boyolali di Jawa ya. Nah, ada 5 orang siswa sebagai calon peserta Olimpiade Matematika ya, kita catat. Nah, 5 orang siswa sebagai peserta Olimpiade Matematika ya. Nah, lima orang siswa ini matematika ya. Nah, tiga siswa salon Olimpiade Fisika. 3 orang siswa sebagai 3 orang fisika ya. Nah, sekolah akan mengutus 1 siswa dari setiap pelajaran ya. Nah, sekolah akan mengutus 1 siswa dari setiap pelajaran. Nah, yang di sini adalah, nah jadi calon peserta yang hanya fokus pada satu pelajaran ya. Nah, tentu kan banyak cara pemilihan Olimpiade Matematika dan Fisika ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau untuk dapat menentukannya bisa 2 cara ya. Nah, 2 cara itu yakni, nah yang pertama, cara pertama paling gampang ya. Nah, nanti kita buktikan. Nah, jadi di sini kan ada tadi ya matematika ya, matematika. Nah, fisika berapa? Nah, karena dia hanya 1 di setiap pelajaran. Nah, jadi 5 dikali 3 gitu, sama dengan 15. Nah, itu dia. Cuman kita bisa dapat buktikan juga ya teman-teman. Nah, kita bisa dapat buktikan juga. Nah, dengan cara yang kedua. Nah, dengan cara yang kedua, yakni, nah, jadi kita menggunakan tabel ya. Ini kita bisa. Matematika itu ada 5 ya. Jadi kita bisa buat M1, M2, M3, M4, M5 ya. Nah, ini dia M1, M2, M3, M4, M5. Dan F ya, F1, F2, F3 ya. Nah, gini. Jadi ini tinggal kita kawinkan aja teman-teman. Fm F1, M1 ya. Nah, pasti kan kalau kayak gini ya, nanti kalau kita isi pastilah dia nanti akan dikawinkan dengan baris dan kolomnya ya. Kan gitu. Jadi pasti ini jawabannya FM M1 M1 ya. Nah, ini ada F2 M1 ya. Ini ada F3 M1. Nah, jawabannya seperti itu isinya. Cuman supaya kita bisa bisa jauh lebih cepat. Nah, jadi banyaknya kolom ini ya, kita tinggal kalikan. 1, 2, 3, 4, 5. Totalnya 5 dikali 1, 2, dan 3 sama dengan 15. Nah, kan sama kan. Nah, ini isiannya gimana Pak? Isiannya F1, M2, nah F2, nah ini M2 dan seterusnya. Nanti ada di bisa isi ya. Nah, itu dia cara kedua. Untuk yang ketiga, ini ada contoh lagi ya, biar kita bisa paham. Nah, di sini
seorang ahli gizi ya menyusun menu makan siang. Nah, ini makan siang yang sehat ya. Nah, untuk pasien penderita MA, nah ya di rumah sakit. Nah, setiap menu harus berisi satu macam karbohidrat ya, protein hewani, nabati, sayur, buah. Nah, sini sup ayam ya. Nah, nah, jadi caranya ya, ini sebenarnya caranya. Nah, di sini ada tadi saya copy ya, nih sup ahli gizi ya. Nah, jadi kita harus buat, nah namanya bagannya ya, seperti ini. Nah, ini ada nasi, sup ayam ya. Nah, ini tempe bacem. Nah, ini terus ada kangkung ya, di sini ada pepaya ya. Jadi kita harus membuat nanti, nah ini setiap segmennya ada apanya ya, ada datanya ya. Nah, tempe, tahu bacem, nah tempe, tahu bacem, toge gitu ya. Nah, jadi nah ini kita harus buat ya supaya ya, karena di sini ada satu macam karbohidrat, nih adalah nasi ya. Terus ada protein hewaninya adalah sup ikan dan sup ayam ya nih. Terus ada namanya protein hewani itu ada, terus sup ikan dan sup ayam 2 ya. Nah, terus ada protein nabatinya tahu tempe bacem dan tahu medawan nih ya. Jadi menunya itu harus bisa masuk ke sini, masuk ke sup ayam dan sup tahu medawan ya. Jadi ini juga dibuat sama untuk ikannya gitu ya. Nah, terus ada untuk pasien untuk sup ayam ya, sup ikan udah, tempe bacem dan sayur. Terus ada sayur kangkungnya, kangkung dan toge ini kita bagikan ya. Kangkung, toge, kangkung, toge, kangkung, toge ya. Nah, tadi ya. Nah, ini sudah kita petakan. Nah, selanjutnya kita akan gambarkan lintasan ini ya teman-teman ya. Kita gambarkan lintasan ini ya. Ini saya lanjut lintasannya dengan warna ungu ya. Sup ikan ya, sup ikan, terus tempe bacem ya, terus ke kangkung ya, terus ke pepaya ya, ke pepaya. Nah, terus dari sup ikan ya tadi ya. Nah, terus sup ikan, nah nasi ya, terus tempe bacem, terus toge ya, terus ke semangka. Nah, nah ini ya, dari nasi, sup ikan, tempe bacem, nah kangkung ya, kangkung ke semangka ya. Nah, baru dari ini ya, sup ikan, tempe bacem, toge ke pepaya. Oke ya, gitu ya. Nah, jadi nanti totalnya ini kita jumlahkan, total lintasannya. Nah, itu dia. Jadi ini ada warna kuning ya, ini kita gambarkan lagi ya. Dari sup ikan, nah tempe bacem udah masuk tahu medawan, kangkung, terus pepaya ya. Nah, terus ini nah nasi ya, nah, tahu medawan, nasi ya, nasi, sup ikan, nah tahu medawan ya, kangkung, nah, terus semangka ya. Nah, selanjutnya, nah dari nasi ya, sup ikan, tahu medawan ya, toge ya, pepaya. Nah, terus nah sup ikan, tahu medawan, toge, semangka. Jadi kita tinggal hitung. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16.
Jadi ada 16 cara. Nah, jadi kalau di sini ya kita menggunakan cara cepatnya ya teman-teman. Cara cepatnya gimana? Ya kita harus klasifikasikan ya. Nah, kita klasifikasikan ya. Yang pertama itu katanya ada apa? Yang pertama itu ada karbon, karbo ya. Karbo, terus ada protein hewani, terus ada nabati, terus ada sayur ya, terus ada buah ya. Nah, di sini karbonya tadi ada satu nasi, hewannya ada dua ya, nabatinya ada dua, nah sayur ada dua, dan buahnya ada dua ya, dua jenis maksudnya. Nah, jadi ini tinggal dikali aja teman-teman ya, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Nah, jadi kan sama kan dengan cara lintasan. Nah, itulah cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga, aturan yang ketiga adalah aturan pengisian tempat. Nah, biasanya ya soalnya itu yang berurusan dengan yang menempati gitu, yang menempati nanti ada dia. Ini kita lihat ya soal pengisian tempat. Nah, biasanya itu kata-katanya itu terdiri atas bilangan genap yang dapat disusun ya. Nah, dari angka-angka yang disusun bilangan genap terdiri atas 3 angka yang berbeda ya gitu. Nah, ini kita masuk contoh yang dia biasanya kan soalnya ini biasanya itu akan disusun gitu ya. Berarti kita disuruh menyusun. Nah, itulah dia pengisian tempat. Nah, kalimatnya biasa kayak gitu. Nah, jadi dari sini ya kita ambil aja soalnya, kita grab ya. Teman-teman tercinta, kita print screen ya. Ini print screen saya menggunakan live shot ya, silahkan download. Nah, jadi ini soalnya ya teman-teman. Nah, jadi soal ini ya kita udah dapat satu macam array dari suatu bilangan ini ya. Nah, yang pertama di sini kita harus sediakan 3 bilangan 3 digit dulu. 1 2 3 ya. 3 digit ini nanti berfungsi sebagai tempat bilangannya ya. Nah, jadi karena di sini yang akan disusun bilangan genap dari satuannya ya. Nah, jadi kita akan menyusun dari satuan dulu. Nah, terdiri atas 3 angka berbeda. Nah, pasti dibilangnya bilangan genap ya. Dari array ini pasti yang kita seleksi adalah angka 2 ya. Terus 4, terus 6 kan gitu ya teman-teman ya. Nah, gini ya. Nah, jadi karena ini adalah array yang pertama, nah pastinya ya kita letak di sini ya. Nah, pastinya kita yang step kedua akan kita hitung berapa banyaknya array ya. Banyaknya array ini adalah 3 ya. Nah, selanjutnya kita akan eliminasi dari ininya. Nah, dari ininya. Misalnya kita akan ambil di sini, dari sini adalah 2 ya. Nah, otomatis kan 2 nggak dipakai kan. Jadi yang ada di sini yang muncul yakni adalah ya, kita buat lagi. Nah, 1 ya, 2 3, 2 nggak muncul lagi ya, 2 nggak muncul. Nah, 2 4 ya, 5 ya, 6 dan 7 ya, 7. Nah, jadi banyaknya array ini berapa ya teman-teman ya, ini dikotong aja jadi 6 ya, 6. Oke. Nah, yang terakhir ya, bilang yang terakhir ini adalah array-nya ya. Jadi kalau nih kita ambil misalnya dia satu bilangan ya, atau 4 ya, otomatis di sini akan tertulis ya. Nah,
1 ya, terus 3, nah 5, 6, dan 7. Berapa jumlah arraynya adalah, nah adalah 5 ya, 5. Nah jadi ini sama dengan berapa? Ini sama dengan 90 ya, karena 5 kali 6 itu 30, 30 kali 3 sama dengan 90. Nah itu dia. Nah ini ya, nah kita bisa lihat nanti benar enggak itu ya, ini dia penjelasannya. Nah ini dia, kan benar kan. Nah oke, kira-kira itu aja materi dari pencacahan. Nah jika ada pertanyaan silakan tanya ke saya melalui komen ya, kolom komen yang tersedia di YouTube. Nah saya harap pembelajaran kita ini bermanfaat ya bagi kita semua, bagi kita semua. Di akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.